seorang guru bahasa Inggris. Nah, buat kamu yang sedang mencoba untuk memahami bahasa Inggris dengan cara yang efektif, lebih mudah dan lebih simpel, ikuti channel ini terus ya. Terima kasih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang expressing intention. Expressing itu artinya menunjukkan. Intention artinya niat. Jadi, menunjukkan niat. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah jika adik-adik berniat untuk melakukan sesuatu yang tentu saja belum dilakukan. Contohnya, besok saya akan main ke rumah teman saya. Atau, minggu besok saya akan pergi tamasya bersama dengan keluarga. Jadi, jika adik-adik memiliki niat atau rencana di masa yang akan datang, itu namanya expressing intention. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dua rumus. Rumus yang pertama menggunakan will ditambah verb want. Sekali lagi, will artinya akan, verb want itu kata kerja bentuk pertama. Nah, verb want adalah kata kerja yang masih dalam bentuk aslinya, seperti go. Go itu dalam bentuk asli kan, alias belum ditukar atau diubah ke dalam bentuk lain. Nah, bagaimana dengan went? Artinya pergi juga kan? Bagaimana dengan gone? Dan bagaimana dengan going? Semuanya berarti pergi. Namun, yang merupakan kata kerja bentuk pertama atau verb one hanyalah go, karena bentuknya masih asli dan belum berubah. Adik-adik mengerti kan sampai di sini? Sekarang kita masuk ke contohnya. Will ditambah verb one. Contoh pertama. Saya akan mengajar di sana besok. Bahasa Inggrisnya adalah I will teach there tomorrow. I will teach there tomorrow. Will ditambah verb 1, yaitu teach. Sederhana kan? Nah, sekarang kita lihat contoh kedua. Ibu saya akan pergi ke pasar besok pagi. My mom will go to the market tomorrow. My mom will go to the market tomorrow. Di sini bisa kita lihat verb one-nya adalah go. Jadi, akan pergi bahasa Inggrisnya will go. Sederhana bukan? Nah, sekarang kita akan lihat bentuk negatif dari kalimat ini. Kalimat negatif itu adalah kalimat yang di dalamnya ada kata tidak atau bukan, yang menandakan bahwa kalimat tersebut negatif. Contohnya, kalimat yang tadi, saya akan pergi. Bahasa Inggrisnya, I will go. Nah, saya tidak akan pergi, bahasa Inggrisnya apa ya? Gampang banget. Tambahkan saja not setelah kata will. Jadinya, saya tidak akan pergi. I will not go. Gampang bukan? Nah, sekarang Miss Adele mempunyai beberapa daftar kata kerja. Silakan adik-adik tentukan ya, yang mana yang merupakan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Pertama adalah watching, read, slept, talk. Silahkan ditentukan ya. Sekarang kita masuk kepada rumus yang kedua. To be plus going to plus verb one. Nah, di sini adik-adik bisa lihat kalau perbedaannya dengan rumus yang pertama adalah rumus yang pertama menggunakan kata will, dan rumus yang kedua menggunakan to be ditambah going to. Jadi, keduanya ini memiliki persamaan. Sama-sama berarti akan. Contoh, saya akan pergi. Bahasa Inggrisnya, I will go.
Dan juga bisa juga ditulis dalam bentuk I'm going to go. Ingat ya adik-adik, will dengan am going to sama-sama berarti akan. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah jika rencana adik-adik itu sudah lebih pasti dan kayaknya lebih mungkin untuk adik-adik lakukan, maka lebih tepatnya kita gunakan to be going to. Ingat, to be itu ada 3 di sini. Ada is, ada am, ada are. Is itu digunakan untuk kata benda yang jumlahnya 1 buah, 1 orang, 1 ekor, dan lain-lain. Seperti Miss Adele. To be-nya adalah is karena Miss Adele itu 1 orang. Atau seekor kucing, one cat. Nah, itu to be-nya memakai is. Kenapa? Karena kan kucingnya 1 ekor. Sementara am digunakan khusus untuk subjek I. Jadi kalau adik-adik membuat I, tidak boleh to be-nya is, tetapi to be-nya harus am. Sementara are digunakan jika subjeknya berjumlah lebih dari 1. Misalnya, my mom and my dad. Ibuku dan ayahku. Ada 2 orang bukan? Berarti my mom and my dad are. Oke? Sementara, jika plan atau rencana adik-adik masih belum pasti, kemungkinan untuk dilakukan masih belum jelas, adik-adik bisa menggunakan kata will. Kesimpulannya, will digunakan untuk plan yang belum pasti, sementara to be going to digunakan untuk plan yang lebih pasti. Apakah adik-adik mengerti? Sekarang Miss Adel akan berikan kepada adik-adik beberapa contoh keterangan waktu yang bisa kita gunakan dalam mengekspresikan niat, rencana, atau intention. Misalnya adik-adik bisa memakai kata besok, besok pagi, suatu hari, Sabtu depan, dan 2 bulan lagi. Nah, bahasa Inggrisnya sudah Miss Adel tulis di sini. Repeat after me. Adik-adik ulang ya setelah Miss Adel. Tomorrow. Tomorrow morning. Someday. Next Saturday. Next 2 months. Nah, adik-adik tinggal pilih nih. Misalnya, besok saya akan belajar bahasa Inggris. Berarti, I'm going to study English tomorrow. Tapi jika kira-kira plan adik-adik masih belum pasti, apakah besok itu mau belajar matematika atau mau belajar bahasa Inggris, adik-adik bisa membuatnya dalam kalimat I will study English tomorrow. Gampang bukan? Jadi perbedaan keduanya itu sebenarnya sangat tipis. Adik-adik juga boleh kok menggunakan kedua-duanya atau memilih salah satu. Sekian adik-adik, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.